Di pahit lidah. Dahulu, di daerah Sumedang, Sumatera Selatan, terdapat sebuah kerajaan besar. Di kerajaan tersebut, hidup seorang pangeran dan istrinya. Pangeran tersebut bernama Serunting. Namun sayang, Pangeran Serunting mempunyai sifat iri hati, terutama kepada adik iparnya sendiri. Adik iparnya itu bernama Arya Tebing. Ia adalah adik dari istri Serunting. Menurut cerita, Serunting mempunyai ladang yang letaknya bersebelahan dengan ladang Arya Tebing. Ladang tersebut hanya dipisahkan oleh semak dan pepohonan. Di bawah pepohonan itu tumbuh sejumlah cendawan. Cendawan yang menghadap ke ladang Arya Tebing berwarna keemasan. Sedangkan yang menghadap ke ladang Serunting menjadi cendawan yang merugikan tanaman dan tidak berguna. Suatu ketika, Serunting datang menghampiri Arya Tebing. Ia tidak terima karena mendapat cendawan yang tidak berguna. Apa maksudmu, Serunting? Aku tidak melakukan apapun pada cendawamu. Sudahlah, aku tidak percaya dengan perkataanmu. Aku menantangmu berduel 2 hari lagi. Siapakah yang paling kuat di antara kita? Mendapat tantangan tersebut, Arya Tebing berpikir, ia tahu bahwa Serunting lebih sakti daripada dirinya. Ia pun mencari akal agar dapat mengalahkan Serunting. Akhirnya, ia memutuskan untuk menemui kakaknya yang tidak lain adalah istri Serunting. Kak, 2 hari lagi Serunting menentangku untuk berduel, tapi aku tidak tahu. Aku tidak mungkin sanggup untuk mengalahkannya. Adikku, aku sangat ingin membantumu, tapi aku juga tidak mungkin mengkhianati suamiku sendiri. Aku tidak akan melukainya, Kak. Aku hanya ingin bisa mengalahkannya saja. Aku tahu, ia pasti tidak akan segan-segan untuk membunuhku. Mendengar perkataan Arya Tebing, hati sang kakak tersentuh. Ia tidak ingin kehilangan adik laki-laki yang amat ia sayangi. Baiklah adikku, rahasia kesaktian suamiku berada pada rumput ilalang yang bergetar, walau tidak tertiup angin. Terima kasih, Kak. Aku berjanji tidak akan menyakiti Serunting. Keesokan harinya, Serunting dan Arya Tebing bertarung. Namun, sebelum Serunting mengeluarkan jurusnya, Arya Tebing telah menancapkan tombaknya kepada ilalang yang bergetar. Kesaktian Serunting hilang dalam sekejap. Arya Tebing dapat melumpuhkan kakak iparnya itu. Merasa kalah, Serunting pergi meninggalkan Arya Tebing. Di perjalanan, ia mencari tahu siapa yang telah membocorkan rahasia kesaktiannya itu. Istriku, aku tahu pasti kau yang telah membocorkan rahasia kesaktianku. Aku sangat kecewa kepadamu. Sekarang, aku tidak mungkin hidup bersamamu lagi. Kakanda, tunggu. Biar aku jelaskan dulu permasalahannya. Sepertinya, Serunting tidak menggubris perkataan istrinya. Ia pun pergi mengembara dan bertapa di Gunung Siguntang. Saat bertapa, ia mendengarkan bisikan goib dari Yang Maha Meru. Hai anak muda, maukah kamu mendapat kekuatan gaib? Baiklah Yang Maha Meru, aku mau menuntut ilmu darimu. Untuk menuntut ilmu dariku, kau harus bertapa di bawah pohon bambu hingga seluruh tubuhmu ditutupi oleh daun bambu. Baiklah, aku akan mengikuti permintaanmu. Serunting bertapa telah 2 tahun lamanya. Tubuhnya sudah dipenuhi daun bambu. Ia pun mendapatkan kesaktian dari Hyang Maha Meru. Setiap hal yang ia ucapkan akan berubah menjadi sebuah kutukan. Oleh karena itu, ia diberi julukan si pahit lidah. Suatu hari, Serunting ingin pulang ke kampung halamannya. Di perjalanan menuju Sumedang, Serunting ingin mencoba kesaktiannya. Ia ingin mengubah pohon bambu menjadi batu. Ternyata, memang terbukti pohon bambu berubah menjadi batu. Saat melewati bukit serut yang gersang dan tandus, Serunting ingin menghijaukan bukit tersebut. Seketika, bukit yang tandus itu berubah menjadi bukit yang hijau. Ternyata, di balik kesombongannya, ia masih mempunyai niat yang baik. Di perjalanan, ia merasa haus sekali. Ia menemukan sebuah rumah kecil yang hanya dihuni oleh kakek dan nenek. Nek, bolehkah saya meminta seteguk air? Saya sedang melakukan perjalanan jauh. Nenek itu pun masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sekendi air. Nina, airnya diminum dulu. Serunting melihat rumah kakek dan nenek itu terasa sepi. Oleh karena itu, ia ingin membantu mereka. Maaf, Kek. Mengapa kakek bekerja seorang diri? Kami tidak punya anak, padahal kami sangat mengharapkan seorang anak. Aku akan membantu kakek. Bolehkah saya meminta sehelai rambut nenek? Tentu boleh, nak. Tiba-tiba,
Sehelai rambut itu menjadi seorang anak bayi yang lucu. Kedua orang tua itu sangat bahagia. Serunting pun merasa senang dan puas karena telah membantu pasangan itu. Di perjalanan, Serunting merenung. Ternyata sikap sombong dan iri hatinya selama ini hanya membuat hidupnya tidak tentram. Ketika ia banyak berbuat baik kepada orang lain, ia justru merasa senang dan bahagia. Ia juga merasa bersalah kepada istrinya. Untuk menebus rasa bersalahnya itu, ia bertekad untuk berbuat baik dan kembali pulang menemui istrinya. Dengan demikian, kini hatinya semakin tentram dan bahagia.